Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Samazara Zain dengan NIM G0025-107. Saya berasal dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi 2.2. Di sini ada skenario Pak Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi ini mengalami serangan jantung. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu jelaskan struktur eksternal core. Yang kedua jelaskan struktur internal core. Dan yang ketiga jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Nah, di sini ada struktur eksternal fascies sternocostalis posterior cordis. Ini bagian depan jantung yang berhadapan dengan tulang dada dan tulang rusuk. Di sini juga terlihat ada ventriculus dexter itu bilik kanan. Terus ada atrium dexter itu serambi kanan dan auricula dextra ini dan serta sebagian ventriculus sinister. Terus di sini juga ada fascies inferior cordis, fascies diaphragmatica. Nah, ini bagian bawah jantung yang menempel pada diafragma, didominasi oleh ventricle sinister yang dan sebagian ventriculus dextra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior. Terus pembuluh darah besar ini terdiri dari aorta, ascendens dan arcus aorta. Terus ada truncus pulmonaris yang bercabang menjadi arteri pulmonaris dextra atau sinistra. Nah, terus ada vena cava inferior dan vena cava superior serta venae pulmonalis. Nah, terus di sini juga ada atrium dexter. Nah, atrium dexter ini adalah menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh melalui vena cava. Terus di dalamnya ini terdapat ada musculus pactineti. Terus crista terminalis ini serta fossa ovalis pada sekat antara serambi septum interarterial. Terus ada ventriculus dextra. Ini memompa darah ke paru-paru. Dinding yang ini memiliki tonjolan yang disebut trabecula carnae dan otot berbentuk kerucut bernama muskul papilaris yang terhubung ke katup melalui chordae tendinae. Terdapat juga septomarginal trabecula itu moderator band. Terus ventriculus dexter membentuk sebagian besar dari fascies sternocostalis, sebagian kecil fascies diaphragmatica dan margo inferior cordis. Terus di sini juga ada atrium sinistra. Nah, atrium sinistra ini menerima darah kaya O2 dari paru-paru, memiliki dinding cenderung halus kecuali pada bagian auricula. Terus atrium sinistrum membentuk basis cordis dan memiliki auricula sinistra yang agak panjang pada bagian atas batas kiri jantung. Terus yang terlihat 4 buat vena
pulmonalis memasuki sisi posterior dari atrium sinistrum dan bermuara sebagian ostia venarum pulmonalium. Terus ada pectinati artery sinistri, pars pelvis artery sinistri, sinus venatrum pulmonalium, dan ostia venarium pulmonalium, sama valvula pulmonalis ovalis. Terus di sini juga ada ventriculus sinistra. Nah, ventriculus sinistra ini memiliki dinding paling tebal karena memompa darah ke seluruh tubuh. Sama seperti ventrikel kanan, ruang ini memiliki trabecula carinae, muscula papillaris, dan chordae tendineae yang mendukung kerja katup mitral. Terus ventriculus sinistra ini membentuk apex cordis, margo sinister cordis, dan fascias diaphragmatica. Nah, dindingnya ini kalau gak salah setebal 1 sampai 1,5 cm. Dan pada jantung yang sehat, dinding ventriculus sinister ini ada 3 kali lebih tebal daripada ventriculus dexter. Terus ini ada vulva seminularis cordis. Ini katup jantung atau vulva ini berfungsi memastikan darah mengalir ke satu arah dan tidak kembali ke ruangan sebelumnya. Katup jantung ini terdiri atas valva atrioventrikular, ini terdiri dari valva tricuspidalis kanan dan valva mitra atau bicuspidalis kiri. Terus valva semilunaris terdiri dari valva trunci pulmonalis dan valva aortae. Pada gambar terlihat ada di sini juga terlihat ya. Terus ada valva aorta, valva trunci pulmonalis, dan valva semilunaris. Terus di sini juga ada fungsi saat isovomulik, saat ventrikel, fase involumik. Ini saat ventrikel mulai berkontraksi, tekanan meningkat dan menyebabkan katup atrioventrikular menutup. Pada saat ini muskuli papillaris akan meregang untuk menahan daun katup atau cuspis agar tidak terdorong masuk ke antrium, mencegah regurgitasi. Nah, kalau fase istonik ini ketika volume ventrikel berkurang selama pemompaan darah, si muskuli papillaris ini akan mendadak dan menarik chordae tendineae agar kompetensi atau kerapatan katup tetap terjaga. Terus ada katup semilunaris ini terbuka saat tekanan ventrikel melebihi tekanan dari arteri atau aorta atau pulmonal. Nah, dan tutup saat ventrikel berelaksasi untuk mencegah darah kembali ke arteri jantung. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.